Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendratna Desta Putra dengan NIM 2892150017 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Saya bermaksud menanggapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampus saya pada tugas UTS kali ini. Di dalam video ini kita akan sama-sama belajar sedikit mengenai pembelajaran pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Berharap setelah menonton video ini kita semua dapat memahami maksud dari penjelasan pada video kali ini. Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini juga diikuti dengan pertumbuhan di sektor industri, baik dalam skala besar sampai industri berskala kecil. Sebelum era reformasi, perekonomian Indonesia lebih banyak ditunjang oleh industri berskala besar yang tersebar di berbagai sektor. Setelah tahun 98, krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat bergesernya prioritas pembangunan di sektor industri dari sektor berskala besar menuju sektor berskala kecil dan menengah yang lebih menekankan pada ekonomi kerakyatan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perindustrian menyatakan bahwa industri merupakan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan nilai yang cukup tinggi untuk penggunanya. Industri kreatif merupakan komponen ekonomi keterampilan kreativitas dan bakat yang ditandai dengan inovasi dan orisinalitas merupakan inputnya dan kekayaan intelektual adalah outputnya dari Diah dan Cahyadi pada tahun 2014. Dampak peningkatan produksi padi terhadap sektoral. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari upaya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan produksi pangan, terutama komoditas-komoditas strategis. Upaya tersebut dilakukan diantaranya melalui peningkatan luas tambah tanam, serta pemberian berbagai bantuan prasarana dan sarana pertanian. Untuk komoditas beras, misalnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, hingga September 2017 Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan luas tambah tanam menjadi 7 juta hektar. Luas tambah tanam tersebut dilakukan pada 17 provinsi yang menjadi daerah penghasil beras. Beras sendiri merupakan salah satu faktor dari ketahanan pangan nasional. Hal itu dikarenakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan. Ketahanan pangan terutama ditentukan oleh nilai ekonomis besar, sebab beras merupakan komoditas paling penting di Indonesia, terutama bagi kelompok sosial ekonomi rendah. Dengan demikian, tingkat harga beras merupakan determinan utama kemiskinan di tingkat rumah tangga. Kebijakan tentang harga beras merupakan dilema bagi masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Perubahan harga beras tiba-tiba melonjak tanpa bisa dikendalikan. Situasi ini mendorong pemerintah melalui perusahaan umum Badan Logistik menggelar operasi pasar di seluruh Indonesia. Pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan meredam inflasi. Salah satu komoditas yang akan dikendalikan adalah beras karena kenaikan harga komoditas ini berdampak sangat besar. Operasi pasar bertujuan untuk menurunkan harga beras umum. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji mengenai operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah agar terjadi kestabilan harga beras di pasaran. Berikutnya itu dampak peningkatan produksi padi terhadap pendapatan dan kesejahteraan golongan rumah tangga di Indonesia. Program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah tidak terlepas dari komoditas beras sebagai komoditi yang strategis. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan utama. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah selalu berupaya untuk peningkatan produksi beras dalam negeri seiring dengan pertambahan penduduk yang masih relatif tinggi. Peningkatan produksi akan berdampak pada penerimaan petani. Pada satu sisi dan sisi yang lain, pengeluaran konsumen akan lebih sedikit sehingga secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak kenaikan produksi padi terhadap kesejahteraan kelompok rumah tangga di Indonesia. Selanjutnya ada dampak kebijakan harga beras dan produksi padi terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan harga ditunjukkan untuk menjaga kestabilan harga.
Karena kestabilan harga produk pertanian khususnya beras merupakan masalah ekonomi yang sangat penting. Masalah perberasan dikaitkan dengan kebijakan harga menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Karena di tengah perubahan ekonomi global, kebijakan harga beras akan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah dan secara kontinu. Fenomena ini akan selalu terjadi secara berkelanjutan. Dan kebijakan harga hasil pertanian merupakan salah satu kebijakan yang secara langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Nah, sekian penjelasan dari saya yang bisa saya sajikan dalam sebuah video ini. Semoga dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.